Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roy Lianuham Nisinja dengan prodi PGMI dengan NIM 2441104051179. Nah, pada video ini saya buat secara khusus sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester untuk mata kuliah metodologi studi Islam. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan salam hormat pada dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Ishak Nugroho, MSI. Nah, dalam video ini, saya akan menguraikan dan membedah 3 topik utama, yakni yang pertama itu adalah pengertian metodologi studi Islam, baik secara bahasa maupun istilah. Yang kedua itu menjelaskan mengenai 5 pondasi Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan serta analisis mengenai status keislaman seseorang jika salah satu pondasi tersebut tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu penjelasan rasional dan tekstual menggunakan dalil nakli dan akli mengenai alasan mengapa kita sebagai manusia harus percaya kepada Tuhan. Baik, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama itu adalah pengertian metodologi studi Islam. Nah, dalam pengertian metodologi studi Islam ini, untuk memahaminya itu ada 2 cara. Yang pertama itu secara bahasa atau etimologi, dan secara terminologi atau istilah. Nah, metodologi studi Islam secara bahasa itu mengandung 3 kata pokok. Yang pertama itu adalah metode, dan kedua studi, dan yang terakhir itu Islam. Nah, kata metodologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu methods dan logos. Nah, methods itu berarti cara, jalan, atau langkah-langkah. Nah, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, metodologi adalah ilmu tentang cara atau langkah-langkah sistematis. Nah, kemudian kata studi itu berasal dari kajian atau pembahasan yang mendalam. Nah, sedangkan Islam itu merupakan agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya itu secara istilah atau terminologi. Nah, jika digabungkan, metodologi studi Islam secara istilah itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang langkah-langkah, cara atau pendekatan yang sistematis dan objektif dalam mengkaji, memahami, dan mendalami ajaran agama Islam. Nah, mengapa metodologi ini sangat penting? Nah, Islam bukanlah sekedar sejarah, melainkan agama yang sholih li hulil zaman wal makan, yakni itu relevan di setiap waktu dan tempat. Nah, tanpa metodologi yang tepat seperti pendekatan historis, sosiologis, filosofis, maupun normatif, kita bisa salah dalam menafsirkan ajaran Islam di tengah kompleksitasnya di zaman modern ini. Yang selanjutnya ada 5 pondasi Islam dan konsekuensinya. Oke, berlanjut ke pembahasan kedua, yakni 5 pondasi Islam dan konsekuensinya. Agama Islam itu dibangun atas 5 pondasi utama.
Nah, hal ini sejalan dengan hadis masyhur dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Nah, kelima pondasi itu yakni syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, mari kita urai satu persatu ya. Teman-teman, jangan lupa tekan tombol merah ini untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo. Hai. Apa kabar? Teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadat. Apa, Anas? Syahadat. 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 Betul. Yang kedua, sholat. Sholat. Betul. Yang ketiga, zakat. Zakat. Yes, benar. Yang keempat, puasa. 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 Yang kelima, naik haji. Ya, haji. Kemana naik haji? Ke Bait. Ke Mekah, ke Ka'bah. Oke, yang pertama syahadat. Kalimat syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul. Artinya kamu tahu? Tahu. Saya bersaksi. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah sholat. Sholat wajib bagi umat Islam. Ada 5 waktu sholat yang wajib. 1. Sholat duhur, 2. Sholat asar, 3. Sholat maghrib, 4. Sholat isya, 5. Sholat subuh. Duhur berapa rakaat? Ya, benar, 4 rakaat. Kalau sholat asar? Ya, benar lagi, 4 rakaat. Kalau sholat maghrib? Ayo coba, tahu gak? Sholat maghrib 3 rakaat. Kalau sholat isya 4 rakaat. Dan sholat subuh 2 rakaat. Nomor 3 adalah menunaikan zakat. Zakat itu ada 2 loh. 1, zakat fitrah yang biasa dikeluarkan setelah puasa Ramadan. 2, zakat mal atau zakat harta. Zakat mal ini khusus bagi orang yang mampu dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang keempat adalah puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ini hukumnya wajib. Nah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam
ke Baitullah. Siapa yang mau naik haji? Cung! Aku juga mau, teman-teman. Naik haji itu ke Baitullah, ke Mekah. Nah, kita kesananya naik apa coba? Ya, benar. Naik pesawat. Nah, ibadah haji ini adalah rukun Islam yang terakhir, yang kelima. Sekian teman-teman video untuk hari ini. Video hari ini tentang rukun Islam. Besok berjumpa lagi bersama Anas atau bisa juga bersama aku, Nanas. Dah. Assalamualaikum. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Yang pertama itu adalah syahadat. Syahadat ini adalah gerbang utama, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang pertama itu adalah syahadat. Syahadat ini adalah gerbang utama, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini adalah fondasi tauhid. Yang kedua adalah sholat. Sholat itu merupakan tiang agama, ibadah fisik dan spiritual yang wajib dilakukan 5 waktu sehari sebagai bentuk komunikasi langsung antara hambanya atau kita dengan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga itu adalah puasa. Puasa itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, hal ini atau puasa ini mendidik empati kita dan ketakwaan kita. Dan yang selanjutnya itu adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban sosial finansial. Nah, zakat itu membersihkan harta dengan membagikan sebagian hak milik kita kepada golongan yang berhak atau mustahik. Yang kelima, yang terakhir itu adalah haji. Haji merupakan ibadah fisik dan finansial yang diwajibkan bagi mereka yang mampu berangkat ke Baitullah, Makkah. Nah, sekarang apakah seseorang masih bisa dikatakan muslim jika salah satu dari pondasi itu tidak terpenuhi? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering menjadi perdebatan ya dalam ilmu kalam dan fikih juga. Nah, jawaban dari mayoritas ulama-ulama itu sangat bergantung pada alasannya. Mengapa ia tidak memenuhi pondasi tersebut? Nah, ada dua kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah pengingkaran atau juhud. Nah, jika seseorang meninggalkan salah satu dari kewajiban tersebut, misalnya itu sholat atau zakat, karena ia mengingkari kewajibannya, menantang atau menganggap itu tidak wajib, maka para ulama sepakat ia telah keluar dari Islam atau murtad atau kafir juga. Dan yang kedua itu ada malas atau kelalaian. Nah, jika orang tersebut tidak mengerjakan puasa atau sholat karena malas, lalai, atau sibuk akan urusan dunia, namun di dalam hatinya ia masih meyakini bahwa itu adalah kewajiban mutlak, mayoritas ulama menghukuminya sebagai orang yang berbuat dosa besar atau fasik, namun masih berstatus sebagai muslim. Khusus untuk ibadah sholat, memang ada sebagian ulama yang berpendapat meninggalkan sholat karena malas pun bisa menjatuhkan pada kekafiran. Namun, pendapat yang lebih kuat menyatakan mereka tetap muslim yang fasik
selama tidak mengingkari kewajibannya. Nah, adapun untuk haji dan syakat, pelaksanaannya diikat oleh syariat, ijtihad atau kemampuan, dan nisab atau haul. Jika tidak memenuhi syarat, tentu tidak berdosa dan tetap muslim seutuhnya. Yang selanjutnya itu adalah dalil nakli dan akli. Mengapa percaya Tuhan? Ya, masuki topik akhir ya, yang tidak kalah penting ini. Oke, mengapa seseorang itu harus percaya dengan Tuhan? Kita akan menjawabnya melalui dua analisis, yaitu dalil nakli atau teks suci dan dalil akli, yaitu akal rasional. Nah, dalil nakli atau Al-Quran dan hadis adalah bukti yang bersumber dari wahyu. Dalam Islam, Allah telah menegaskan eksistensinya di berbagai ayat. Salah satunya itu, coba kita renungkan firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Nah, dalil ini menunjukkan bahwa secara fitrah, sejak alam ruh, manusia sudah mengakui keberadaan Tuhan. Nah, wahyu itu diturunkan untuk mengingatkan kembali fitrah tersebut. Yang selanjutnya itu adalah dalil akli atau argumentasi akal atau rasionalitas. Nah, bagaimana jika ada yang tidak percaya kitab suci? Disinilah dalil akli berperan. Akal sehat manusia, jika digunakan secara jujur, pasti akan bermuara pada kesimpulan adanya Tuhan. Kita bisa menggunakan dua argumen sederhana. Argumen yang pertama itu adalah hukum kausalitas atau sebab dan akibat. Nah, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Baju yang kita pakai mungkin tercipta sendiri tanpa penjahit. Tidak mungkin tercipta sendiri tanpa penjahit. Gedung yang megah tidak mungkin ada tanpa arsitek. Nah, lalu bagaimana mungkin alam semesta yang maha luas dan sangat kompleks ini tercipta karena kebetulan belaka? Nah, pasti ada sebab pertama. Yang pertama itu yang maha berkuasa, yang tidak diciptakan, yaitu Tuhan. Nah, selanjutnya itu adalah keteraturan alam semesta atau teologis. Nah, dalam teologis, perhatian siklus siang dan malam, jarak bumi dan matahari yang sangat pas agar kehidupan bisa berlangsung, hingga sistem kerja anatomi tubuh manusia yang sangat luar biasa rumit. Keteraturan ini membuktikan adanya zat yang maha mengatur atau al-mubadir. Sesuatu yang teratur tidak mungkin lahir dari sebuah ledakan tak berteraturan tanpa adanya intelijen yang maha tinggi. Oke, sebagai kesimpulan, metodologi studi Islam membekali kita cara berpikir yang sistematis untuk memahami agama ini. Nah, pemahaman yang baik akan memperkuat 5 pondasi Islam dalam diri kita. Dan pada akhirnya, kolaborasi antara teks suci atau dalil nakli dan akal sehat atau dalil akli akan menetapkan tauhid dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah pemaparan saya untuk tugas ujian akhir semester metodologi studi Islam. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih kepada Bapak Ishak Surya Nugroho atas bimbingannya selama 1 semester ini. Semoga video ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi siapapun yang menonton. Akhirul halam, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.